Ya, puji Tuhan kalau pagi hari ini kembali saya diberikan kesempatan untuk boleh melayani kita semua pada pagi hari ini melalui atau via Zoom meeting ini. Nah, tema yang diberikan kepada saya adalah kasih bukan hanya sekedar kata. Bagi saya bukan sesuatu yang gampang mengkhotbahkan ini, renungan ini. Ya, kasih bukan hanya sekedar kata. Saya pikir dari judul pun sebenarnya sudah bisa ditebak arahnya akan kemana. Ya, dari judul saja sudah bisa ditebak kira-kira renungan ini nanti isinya akan dibawa seperti apa, kira-kira begitu. Nah, kalau kemudian kasih itu bukan sekedar kata, maka berarti ada sesuatu yang melebihi dari sekedar kata itu sendiri. Ada sesuatu yang jauh lebih di luar dari hanya sekedar kata dalam kaitannya dengan kasih itu. Nah, pertanyaan adalah yang lebih dari sekedar kata itu apa? Nah, karena itu kita pagi ini akan belajar bersama-sama saya mengajak kita membuka dari 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-17. Sekali lagi 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-17. Bila sudah menemukan, Bapak Ibu boleh menyikmatnya dan saya akan membacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-17. Demikian firman Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, karena kita mengasihi saudara-saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Berbagilah kita yang boleh membaca firman Tuhan itu dan terlebih lagi merenungkan firman dalam hidup kita hari demi hari dan terlebih lagi melakukannya setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, cukupkah ya kasihkah itu? Seperti apa kasih itu kira-kira? Saya mengajak kita menyimak bersama-sama tentang ada suatu cerita bagaimana ada seseorang, ini sebenarnya cerita gabungan antara cerita rekaan dan saduran. Di sebuah desa hidup seorang yang kaya raya, ya banyak hartanya dan dia adalah orang yang terpandang. Suatu ketika datang seorang pengembara ke rumahnya dengan baju yang jompang-camping, ala kadarnya, ya robek kanan, robek kiri, ya, dan sudah pasti kalau malam makan kedingan. Lalu dengan perutnya yang lapar, ya, lalu kemudian datang ke rumah si kaya tadi. Ya, di sana dia sambil berteriak, "Tuan, berilah saya ini sedikit makanan supaya dapat mengganjal perut saya." Lalu kemudian orang kaya itu berkata, "Saudaraku, gimana? Apa kabar? Ya, selamat jalan ya, hati-hati. Ya, kalau kamu jalan mengembara jangan lupa pakai pakaian hangat ya dan makan sampai kenyang ya. Tuhan kiranya memberkatimu dan bye-bye ya. Tuhan kiranya memberkatimu dan menolongmu, bye-bye ya." Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, lihat betapa baiknya orang kaya itu, bukan? Ramah, menyapa, ya, peduli dengan sesama, bukan? Ya, orang datang ke rumahnya dia sapa dengan ramah, penyuman dan lain-lain, ya. Ya. Kelihatannya seperti orang kaya itu sangat bersimpati, bukan? Ya. Tapi kalau kita kembali kepada kitab suci, tempat di mana saya menyadur cerita ini, sayangnya cerita yang saya sadur dari kitab dari surat Yakobus ini
ya, diakhiri dengan keterangan bahwa orang kaya itu tidak memberikan apapun kepada pengembara itu, baik yang perlu bagi tubuhnya, ya, untuk menghangatkan dirinya. Artinya orang kaya tadi melihat baju compang-camping, tidak memberikan baju yang baru kepada orang itu dan membiarkan dia tetap dingin, walaupun dia berkata-kata, kamu, ya, pakailah baju yang hangat, ya, pakailah baju yang panas kalau di Alkitab, ya. Lalu kemudian dia juga tidak memberikan apa yang berguna supaya mengenyangkan perutnya. Artinya tidak memberikan baju, juga tidak memberikan makanan kepada orang yang datang ke rumahnya ini. Ya. Pertanyaannya adalah, kasihkah itu? Ya. Kasihkah itu? Apakah kasih cukup sebuah pernyataan, oh aku mengasihimu, oh selamat datang, aku mengasihimu, aku mencintaimu, ya betapa perasaanku itu luar biasa kepada kamu, ya, dengan sapaan yang manis dan sebagainya. Kata Yakobus, apakah gunanya? Apakah gunanya kemudian sapaan tadi kalau kemudian tidak diwujudkan dengan kamu memberikan sesuatu kepada dia yang meminta dan membutuhkan hal itu? Apa gunanya simpatimu kalau kemudian tidak diikuti dengan aksimu? Ya, kalau hanya dia sebatas simpati dan tanpa aksi, maka ya patut diragukan sebenarnya kamu itu mengasihi atau tidak. Nah, kira-kira cerita itu seperti itu. Nah, pertanyaan seperti itukah kasih kita kepada saudara? Apakah cukup saja dengan ungkapan kata-kata? Apakah kasih itu hanya sebatas kata-kata? Saya pikir tidak. Dan kita sudah saya sebutkan di awal tadi, kita sudah bisa menebak arahnya akan kemana, kan? Tidak. Kasih bukan hanya sekedar ungkapan kata-kata, ya. Mengasihi itu sifatnya konkret, mengasihi itu nyata, mengasihi itu terukur, ya. Mengasihi adalah sebuah aksi, sebuah tindakan, ya. Yang coba kita belajar sama-sama adalah tindakan yang seperti apa, tindakan yang didasarkan pada apa. Nah, kita akan belajar bersama-sama dari perikop ini. Nah, dari sini kita belajar, yang pertama adalah bahwa kasih kita yang nyata itu haruslah didasarkan pada pengertian yang penting, yaitu bahwa kasih itu mengasihi itu merupakan tanda bahwa kita ini sebenarnya anak Allah. Jadi, kalau kemudian kita melakukan kasih kepada orang, itu menunjukkan bahwa kita ini datangnya dari mana. 1 Yohanes 3:10, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Tiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kesimpulannya di atas juga, maka dia bukan dari Allah. Ya, bisa jadi seperti dikatakan oleh Yohanes ini, bisa jadi dari anak iblis. Ya, saya pikir ini adalah sebuah statement yang tegas dari Yohanes. Kasih dan kebenaran, ya, merupakan tanda bahwa seseorang itu disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Ya, kalau kemudian seseorang itu menyebut dirinya anak Allah, tapi tidak menunjukkan tanda ini, tidak menunjukkan tanda kasih, tidak menunjukkan tanda kebenaran dengan sikap hidup kebenaran yang dilakukan, maka sesungguhnya klaimnya itu patut diragukan. Ya, nah, dan ajaran seperti inilah yang saat itu di era Yohanes itu cukup berkembang luas. Ya, ajaran seperti ini juga yang kemudian yang diajarkan pengajar palsu di era Yohanes ini menuliskan surat dan Injilnya. Ya, para pengajar palsu itu umumnya mereka meragukan kemesiasan Tuhan, meragukan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, tapi di luar itu mereka juga mengajarkan bahwa iman secara etis itu tidak ada kaitannya dengan tindakan sehari-hari. Ya, iman beriman saja. Ya, iman itu soal komitmen, iman itu ya soal percaya kepada Bapa, ya. Tidak ada kaitan langsung dengan tindakan. Nah, itu yang mereka ajarkan. Nah, itu Yohanes dengan tegas menolak hal demikian, ya. Karena itu inilah alasan yang kuat dari Yohanes untuk menuliskan Injilnya, ya. Menuliskan surat-suratnya ini. Kenapa? Kembali Yohanes itu menekankan relasi atau hubungan antara iman dan tindakan. Kaitan iman dan tindakan kemarin hari Sabtu lalu saya sudah sharingkan hal ini di ibadah persekutuan doa pada pagi hari. Nah, sekarang saya ingatkan kembali kepada kita, mengingatkan kembali bagaimana bahwa
Yohanes itu dalam suratnya menekankan relasi yang kuat antara iman itu dan tindakan, ya, itu harus sinkron. Nah, sebab bagi Yohanes tanpa tindakan nyata, iman itu sebenarnya, ya, nggak ada artinya, ya. Menyitir dari Yakobus, tanpa dilakukan, iman itu pada dasarnya adalah mati, ya. Tidak layak, ya, tidak pantas orang menyebut diri beriman, ya. Tidak pantas orang menyebut diri anak Allah kalau tidak ada tindakan benar, kalau tidak diikuti dengan kebenaran, ya, perilaku yang benar, yang berdasarkan kebenaran, dan melakukan tindakan kasih dalam hidupnya. Nggak layak. Karena itu Yohanes di sini menegaskan kembali bahwa anak Allah itu sebenarnya bukan sekedar status atau sesuatu yang patut kita banggakan itu. Anak Allah adalah identitas baru yang diberikan atas dasar anugerah Tuhan. Tanda yang bisa dilihat dan juga dirasakan oleh orang, ya. Bukan sekedar status, bukan sekedar label, tapi adalah merupakan tanda yang bisa dilihat dan dirasakan orang, ya. Karena itu, apa yang bisa dilihat dan dirasakan? Ya, dari aktivitasnya, dari buahnya, dari tindakan nyata, orang itu bisa dilihat atau mencerminkan dia adalah anak Allah dalam hidupnya. Ini adalah sebuah anugerah yang diikuti dengan ketaatan, bukan hanya sekedar ngomong saya ini anak Allah, ya. Diikuti dengan mengamalkan atau menjalankan kasih, dan diikuti dengan ketaatan, hidup dengan berbuat kebenaran. Nah, rekan-rekan, Bapak Ibu, rekan hamba Tuhan, ya, dua bagian ini melekat erat, tidak bisa terpisahkan, ya, seperti dua sisi mata uang lah, kira-kira kalau boleh disebut seperti itu. Dua sisi memang berbeda, ya, tetapi saling melengkapi. Tanpa ada sisi satunya, maka koin atau mata uang yang hanya satu sisi itu tidak akan memiliki nilai apa-apa. Nah, demikian juga kasih dan kebenaran. Orang tidak bisa mengasihi tanpa diikuti sikap yang benar atau kelakuan yang benar. Orang tidak bisa mengklaim dirinya, mengklaim tindakannya, atau apa yang dilakukan sebagai sesuatu yang benar kalau tidak dilandaskan oleh kasih di dalam hidupnya. Ya. Nah, bahkan siapapun punya karunia yang hebat seperti apapun, tanpa adanya kasih, maka sesungguhnya sia-sia belaka. Nah, ini Paulus tekankan kepada jemaat Korintus. Jemaat silakan mintalah karunia kepada Tuhan. Karunia apapun, ya, karunia rohani, silakan. Tapi jangan lupa, ya. Di sana Paulus menekankan, tanpa kasih maka semuanya itu adalah sia-sia. Seperti kita tahu, jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya, baik itu kaya harta, kaya karunia, tapi juga jangan lupa kaya konflik. Kenapa? Tidak ada kasih. Karunia yang hebat luar biasa itu bukan mendatangkan kesejahteraan bagi umat di dalam pelayanan, di dalam suatu komunitas umat Tuhan, tapi justru mendatangkan justru menjadi sumber konflik di dalam jemaat Korintus. Ini saya pikir sesuatu yang ironis. Ya, karunia seharusnya sebagai sesuatu yang dipakai Tuhan, yang diberikan Tuhan untuk mengoptimalkan sebuah pelayanan, ya, mengoptimalkan pelayanan. Tapi di Korintus, karunia itu justru menjadi sumber konflik. Ada orang yang bisa bahasa roh, atau satu lagi kemudian nggak bisa bahasa roh, lalu kemudian pura-pura yang ini bisa bahasa roh. Pada akhirnya, yang keluar dari mulutnya adalah justru mengutuki Tuhan. Ya, jadi seperti itulah bagaimana bahasa roh ditunjukkan di jemaat, show off, ya, pamer kepada jemaat yang lain bahwa dirinya punya kualitas kerohanian yang luar biasa tinggi, lebih hebat daripada yang lain. Nah, orang lain yang tidak punya karunia itu lalu kemudian pura-pura ikut supaya dia dilihat memiliki kualitas rohani yang lebih tinggi, misalnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karunia rohani akan percuma kalau tidak didasarkan pada kasih yang benar. Karena apa? Kata Paulus, hanya seperti gong dan canang yang gemerincing, yang hanya dengar suaranya saja, ya, nggak ada apa-apanya, ya. Maka orang kalau hanya punya karunia tanpa didasarkan pada kasih, maka orang akan cenderung arogan. Ya. Penting hidup benar, ya, perbuatan benar, dan melakukan kasih, mengasihi saudara. Bapak Ibu terkasih,
mari kita lihat bagaimana Yohanes menjelaskan ini. Kita melihat bagaimana Yohanes menjelaskan ini dengan beberapa gambaran. Gambaran yang bisa kita lihat adalah untuk menjelaskan bagaimana seharusnya seorang anak Allah hidup. Yohanes kemudian mengutip kembali kabar yang orang pada waktu itu sudah familiar tentang kisah Kain, ya. Bukan sebuah berita atau kabar yang baru, maka orang harus mengasihi, harus saling mengasihi. Ya, itu bukan suatu kabar yang baru. Kalau kemudian kita merujuk kepada bahasa asli bicara tentang kabar, itu merujuk kepada angelio, yaitu kabar yang merujuk pada sebuah kabar, kalau biasa dipakai untuk kabar Injil lah, seperti itu. Jadi kabar bahwa setiap orang harus saling mengasihi itu bukan kabar yang baru, bukan berita yang baru, itu sudah lama ada. Ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain. Ya, langsung dibuatkan kontrasnya. Ini berita yang lama, sudah sering didengar, sudah dimengerti dan pahami, familiar di telinga, ya, berita yang sejak lama, ya, artinya bukan barang baru, gitu. Ya, sejak manusia pertama isu ini sudah ada, ya, yang menekankan bagaimana setiap orang harus saling mengasihi. Sayang sekali, kita tahu kan ceritanya bahwa manusia gagal menjalankan perintah ini. Buktinya, pada akhirnya kemudian dosa pembunuhan yang diakibatkan karena kebencian dan tidak mengasihi ini kemudian muncul. Ya. Terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh Kain. Ya. Dan Yohanes pun kemudian menggunakan cerita Kain ini sebagai contoh tindakan kejahatan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat yang membunuh adiknya, dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak-Ibu terkasih, Yohanes merujuk kembali kepada Kain, merujuk kepada cerita tentang Kain dan Habel, ya, untuk menunjukkan bahwa tindakannya itu mencerminkan, ya, menandakan siapakah dia. Ya, Kain adalah seseorang yang jahat. Orang yang jahat, maka sudah barang tentu dia tindakan jahatnya itu berasal dari si jahat. Kejahatannya, ya, perbuatannya tidak mengasihi adiknya, ya, pada akhirnya akan menunjukkan identitas aslinya. Ya, dia bukan datang dari Allah, tapi datang dari si jahat. Ya. Yohanes secara tersurat menuliskan bahwa orang seperti Kain ini adalah anak iblis, jelas disampaikan. Ya. Kenapa? Perbuatannya tidak benar, artinya jahat. Perbuatan tidak mengasihinya menegaskan identitas Kain bahwa dia itu bukan anak Allah, bukan dari Allah, tapi dari si iblis tadi. Nah, Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini kembali menjadi salah satu refleksi buat kita. Bagaimana sikap kita saat ini, ya, dan hingga akhir hayat nanti, itu sesungguhnya memberikan tanda, memberikan pelambang, ya, memberikan simbol, ya, yang orang bisa melihat tentang dari manakah kita berasal. Apakah benar kita ini adalah orang pilihan, atau kita ini sebenarnya adalah hanya numpang di komunitas pilihan, ya, lalu kemudian sebenarnya kita ini ya bukan orang pilihan. Ya, karena itu penting kita berhati-hati. Karakter kita ini sesungguhnya mencerminkan asal usul kita ini dari mana. Kita ini datangnya dari mana? Apakah dari Allah, dan karena kita anak Allah, dilahirkan oleh Allah, dan kemudian atau kita dari iblis karena tindakan jahat kita yang seringkali kita tunjukkan. Apakah kita datang dari Allah? Ya, apakah kita anak-anak Allah? Kalau betul kita ini adalah datang dari Allah dan anak-anak Allah, maka lakukan yang benar. Kasihi saudara. Itulah yang sepatutnya. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, bagaimana kita bisa menunjukkan tindakan kasih, ya. Tindakan kasih seseorang itu bisa ditunjukkan, ya, bisa menunjukkan. Kalau tadi bicara tentang tanda, sekarang bicara tentang identitas orang percaya. Mirip-mirip, tapi ini hanya simbolik sifatnya. Kalau ini lebih kepada sesuatu yang jelas karena bicara tentang pembedaan.
Ya, tadi juga bicara perbedaan, tapi ini lebih kepada sesuatu yang tegas. Kalau tadi pelambang di PL, ya seperti itu, dan ini lebih tegas lagi. Ya. Janganlah kamu heran, ayat 13, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, dari tanda sebagai asal-usul yang tadi itu, ya, sebagai asal-usul orang percaya, atau dari mana orang percaya itu muncul, ya. Lalu kemudian Yohanes berpindah menuju kepada identitas orang percaya yang lebih tegas lagi. Yohanes menunjukkan bahwa identitas orang percaya lagi-lagi tidak bisa dipisahkan dari praktek hidup atau tindakan hidup yang dilakukannya. Ya, tindakan sehari-harinya. Yohanes menunjukkan bahwa orang percaya, ya, yang patut atau layak betul-betul disebut percaya, ya, orang yang beriman itu adalah yang sungguh-sungguh melakukan kasihnya, ya, bukan sekedar melakukan tindakan yang biasa-biasa, tapi sungguh-sungguh melakukan kasihnya, ya. Nah, waktu orang melakukan kasih ini sungguh menunjukkan langsung, memberikan batasan langsung, membedakan, ya, secara signifikan kita dan dunia. Ya. Tadi sudah jelas memisahkan asal usul dari mana. Sekarang juga membedakan. Waktu kita melakukan kasih, menunjukkan kasih, itu adalah identitas kita, ya, bahwa kita ini sungguh-sungguh anak Allah, ya, bahwa kita ini bukan dari dunia. Ya, kalau kita tidak melakukan kasih, maka sebenarnya kita ini tidak jauh berbeda dengan dunia. Ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah seperti ini. Orang tidak bisa serta merta kemudian mengasihi kalau Allah tidak terlebih dahulu mengasihi. Ya. Karena itu waktu orang bisa mengasihi itu ansih atau sebenarnya bukan karena hebat dirinya, tapi bagaimana Allah sudah menolong dia, baik melahirbarukan, baik ketika dia meresponi keselamatan, dan bagaimana orang itu bisa menghidupi keselamatannya, itu adalah pertolongan Tuhan. Karena itu, waktu orang menghidupi keselamatannya dengan tindakan kasih, tindakan mengasihi, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari karya anugerah Tuhan terhadap orang itu. Dan itu sekaligus menunjukkan bahwa orang ini adalah betul orang yang berasal dari anak Allah. Ya, orang ini adalah orang pilihan. Nah, inilah perbedaan yang jelas, yang tegas antara orang percaya dan orang dunia. Ya. Karena itu malulah kita kalau kemudian ada orang yang memiliki iman berbeda dengan kita, jauh lebih intensif dalam menghidupi kasihnya daripada kita menghidupi kasih kita, menghidupi iman kita. Ya, walaupun terlepas dari motifnya sama sekali berbeda. Misalnya mereka motifnya adalah ingin mendapat pahala, sementara kita adalah melakukan teladan kasih, melakukan menghidupi keselamatan kita dan bagian dari ucapan syukur dan respon kita terhadap Tuhan. Ya. Tapi malulah kita kalau kemudian orang di luar sana yang beriman berbeda dengan kita jauh lebih intensif dalam menghidupi kasihnya. Ya. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, tindakan kasih lagi-lagi menunjukkan perbedaan status kita. Diselamatkan, atau sesungguhnya status kita ini sedang dibiarkan dalam kehancuran. Ya. Kalau kita tidak mengasihi atau mempraktekkan kasih, maka sesungguhnya juga kata Yohanes menunjukkan orientasi hidup kita itu ada di mana. Ya, jelas bukan orientasi surga, tetapi orientasi dunia. Ya, masih ada kemudian di dalam maut, di alam maut. Ya, artinya kita belum sungguh-sungguh hidup. Ya, belum sungguh-sungguh memiliki hidup kekal. Kita ini berada dalam jalur kematian. Ya, kematian rohani tentu saja. Ya, sudah mati rohani tapi menuju jalur kematian yang kekal. Kalau tidak melakukan kasih. Kita melihat ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia.
Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kembali, ayat ini menegaskan kepada kita, kalau kita tidak mengasihi, sesungguhnya kita ini sama saja dengan Kain yang adalah seorang pembunuh. Tindakannya membunuh lahir dari bagaimana dia tidak mengasihi saudaranya. Ya, tidak mengasihi saudaranya berakumulasi menjadi sebuah kebencian, berakumulasi menjadi sebuah kedengkian, dan pada akhirnya dilampiaskan ke dalam pembunuhan. Kalau kemudian kita tidak mengasihi, sesungguhnya kita ini mirip dengan Kain yang adalah seorang pembunuh tadi. Nah, kalau kita ini adalah mirip seperti Kain yang juga seorang pembunuh tadi, maka sebenarnya itu menunjukkan dari mana kita berasal. Ya. Kalau kita tidak mengasihi, kita sama dengan pembunuh. Kalau kita sama dengan pembunuh, maka sudah pasti kita tidak memiliki hidup kekal seperti Kain. Ya, tadi dijelaskan. Dia berasal dari siapa? Bukan dari anak Allah, tapi berasal dari si jahat, dari iblis. Tidak mengasihi saudaranya, membenci saudaranya, menjadi dengki kepada saudaranya, dan klimaksnya kepada pembunuhan. Bapak terkasih, kalau seseorang tidak mengasihi saudaranya, dari penuturan Yohanes, sesungguhnya mirip dengan Kain yang adalah pembunuh tadi. Yaitu, hati-hati jika kita tidak mengasihi. Hati-hati, jangan sampai kemudian itu berakumulasi menjadi dengki. Hati-hati kalau kemudian benci dan dengki itu kemudian muncul. Ya, jangan sampai kemudian berbuah dosa yang lebih besar lagi. Ya. Dosa memperanakkan dosa. Ya, tidak mengasihi sudah otomatis berdosa. Ya, membenci apalagi tambah lagi dosanya. Mendengki tambah lagi dosanya. Dan diaktualkan ke dalam pembunuhan, lebih lagi dosa. Ya. Bapak Ibu terkasih, mari tunjukkan kasih kita kepada sesama. Tunjukkan kasih kita kepada saudara. Sebab hal itu menggambarkan identitas kita ini siapa. Ya. Seringkali juga bukan hal mudah. Ya. Paling gampang itu mengkhotbahkan tentang kasih. Ya. Banyak referensinya, banyak bukunya, kira begitu. Tapi mempraktekkan kasih itu yang seringkali nggak mudah. Ya, karena itu nggak heran kalau kemudian orang yang membutuhkan gitu kemudian bicara di depan kita yang mungkin saja kita ini tidak mengasihi. Percuma Bapak khotbah tentang kasih. Percuma Bapak kutip-kutip ayat tentang kasih. Kalau tidak menghidupi khotbah dan ayat-ayat yang Bapak kutip tadi. Percuma berkhotbah, percuma kutip-kutip ayat tentang kasih, kalau tidak menghidupi bagaimana kita harus menjalankan kasih. Kalau kita tidak mempraktekkan kasih, sesungguhnya tidak ada perbedaan kita dengan dunia. Ya. Mungkin tidak atau sudah jarang lagi kita dengar ya kalau kita hidup dalam sebuah lingkungan yang lingkungan yang heterogen misalnya, seringkali kita didengar, wah orang Kristen itu baik-baik ya. Ya, orang Kristen itu tidak suka bohong ya. Orang Kristen itu suka memberi ya. Ya. Dulu masih sering misalnya kita dengar hal seperti itu. Tapi sekarang apakah benar? Apakah hal-hal seperti itu masih kita dengar? Ya. Jangan-jangan orang di luar sana tidak lagi melihat identitas kita sebagai orang percaya. Karena apa? Kita tidak menghidupi kasih daripada Tuhan. Yang kedua. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kasih itu, kasih yang nyata, kasih yang berbuat, ya, itu juga bisa ditunjukkan atau bisa diekspresikan ke dalam pengorbanan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Luar biasa berat. Kristus adalah teladan kasih seseorang. Ya, Kristus yang taat sampai mati bagi dosa kita, yang rela mengorbankan dirinya bagi orang-orang berdosa, bahkan bagi seteru-seterunya juga. Ya, itulah yang kemudian Yohanes pakai untuk memberikan menginspirasi dan menegaskan kembali tentang
kita pun harus mengikuti jejak Kristus. Kalau kemudian Kristus demikian mengasihi kita, maka kita haruslah juga kemudian mengasihi. Kalau Kristus dalam mengasihinya berani berkorban sedemikian rupa, ya, bagi orang yang dikasihinya, maka orang percaya pun harus mengikuti jejaknya. Lagi lebih berat lagi. Kalau Kristus rela menyerahkan nyawanya bagi kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Betapa susah, betapa sulit. Mana mungkin kita ini bisa menyerahkan nyawa kita untuk orang lain? Ya, untuk keluarga kita saja mungkin kita masih mikir-mikir beberapa kali, kan? Mengorbankan nyawa bukan hal yang mudah seperti membalikkan tangan. Ya, mengorbankan diri nggak mudah. Nah, kita lihat bagaimana Paulus menekan hal ini dari Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Orang mau mati dan berkorban bagi orang baik, ya masih mungkin. Karena apa? Ya mungkin karena balas budi. Mungkin karena balas jasa, mungkin karena sudah sekian lama ditolong. Karena itu waktu kemudian orang itu mendapat hukuman mati misalnya, dia rela menggantikannya karena kebaikan orang itu terhadap dirinya dan keluarganya. Ya. Tapi bagaimana mati karena membela yang benar atau membela orang yang benar? Belum tentu. Ya. Tidak banyak, seperti kita tahu lah, orang yang berani pasang badan, ya, misalnya menanggung vonis atau hukuman seseorang, meskipun orang itu tahu bahwa si terhukum tadi atau si terdakwa tadi sesungguhnya tidak bersalah. Tapi orang berani pasang badan, orang berani menggantikan posisinya untuk posisi orang lain untuk mati, ya. Kenapa? Karena bukan karena orang itu benar, bisa jadi orang itu salah. Tapi karena itu baik kepada saya dan keluarga saya. Balas budi saja. Ya. Tidak banyak orang yang berani mati untuk orang benar, untuk orang lain yang benar. Ya. Orang yang tidak bersalah. Ya. Orang seringkali mencari posisi aman. Yang penting bukan saya yang dituduh. Yang penting bukan saya yang didakwa. Yang penting bukan saya yang dihukum. Ya. Saya pikir gini, kalau berkorban untuk sesuatu yang lebih mudah, ya, misalnya membela seseorang yang tidak bersalah, ya, saja kemudian kita ini kesulitan, apalagi ya sampai menyerahkan nyawa kita untuk menggantikan dia karena ketidakbersalahannya. Lalu yang dimaksudkan dengan menyerahkan, kita harus menyerahkan wajib, ya, kata Alkitab tadi, wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita, kita mengertinya bagaimana? Ya, saya pikir bukan sesuatu yang mudah, ya. Tapi saya menghidupinya seperti ini. Bagaimana kita harus menyerahkan hidup kita bagi saudara, bukan soal kita menyerahkan nyawa kita, tapi kita membaktikan hidup kita, menyerahkan hidup kita bagi saudara-saudara seiman kita. Kita membaktikan hidup kita, mengabdikan hidup kita bagi saudara-saudara kita, memberikan hidup kita untuk mengasihi sesama. Ya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, inilah salah satu alasan ya, mengapa Sekolah Tinggi Teologi Makedonia itu berdiri. Ya. Di saat banyak hamba Tuhan di Kalimantan Barat ini meninggalkan pelayanan untuk mendapat kenyamanan menjadi PNS atau ASN, di saat banyak hamba Tuhan di Kalbar ini lari dari panggilan dan gereja dibiarkan kosong tanpa hamba Tuhan, ya. Pendeta Bigman Sirait justru ya memilih sikap yang tidak populer untuk masuk mencetak hamba Tuhan. Kita harus dirikan STT, ya. Mencetak hamba Tuhan yang militan, yang tangguh untuk mengabdikan dirinya bagi kebutuhan umat, ya, bagi kerohanian umat, mengasihi jiwa-jiwa yang ada di desa-desa, di pedalaman dan di pelosok Kalimantan, ya. Oleh karena itulah di sini di STT Makedonia mahasiswa itu dibentuk sedemikian rupa, diajarkan untuk mengabdikan dirinya, membaktikan hidupnya
bagi pelayanan. Ya. Apakah mahasiswa mengasihi? Ya, mengasihi. Tunjukkan dengan hidupmu yang kamu baktikan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Ya, mengasihi jiwa-jiwa mereka. Ya. Tidak mudah. Apakah kita mengasihi? Tunjukkan kasih kita dengan pengorbanan kita. Ya. Mengasihi tidak hanya dengan kata, tetapi juga dengan tindakan nyata, karya nyata, ya. Dan salah satunya bisa jadi adalah pengorbanan. Ya. Bapak terkasih dalam Tuhan, itu yang ketiga. Selanjutnya, bukan itu saja, kasih yang nyata, kasih yang berbuat, ya, bisa ditunjukkan melalui kepekaan kita dengan orang-orang sekitar kita. Kepekaan seseorang terhadap lingkungan sekitarnya. Barang siapa mempunyai harta duniawi, ayat 17, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bapak terkasih dalam Tuhan, mengorbankan nyawa atau untuk saudara, seperti dijelaskan sebelumnya, saya pikir sulit, berat, nggak mudah, misalnya. Ya. Yohanes coba tunjukkan, kalau memang itu sesuatu yang berat, tidak gampang dijalankan. Coba, ini ada sesuatu yang sesungguhnya jauh lebih mudah dijalankan. Menghidupi kasih bisa dimulai dengan kepekaan diri kita terhadap lingkungan sosial kita. Kepekaan diri kita terhadap saudara-saudara kita, kepekaan diri kita terhadap lingkungan sekitar kita. Ya, Yohanes menunjukkan hal yang sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur, ya, kasih kita. Ya. Mengasihi dengan kelebihan kita, mengasihi dengan harta kita. Ya. Tapi yang digambarkan Yohanes kalau kita baca tadi, sesungguhnya sesuatu yang ironis, memprihatinkan. Seorang yang punya harta, tapi justru tertutup pintu hati. Punya harta, tapi memejamkan, pura-pura buta, melihat realita. Ada kekurangan, ada orang yang berkekurangan di depan matanya. Ya. Menutup telinga ketika orang meminta dan mengharapkan bantuan. Ya. Tidak terketok pintu hatinya, walaupun orang sudah meminta kepada dia. Ya. Tidak terbuka hati untuk bersimpati. Ya, bersimpati mungkin hanya say hello tadi itu misalnya. Ya. Makanlah yang kenyang, lalu kemudian pakailah baju yang hangat. Ya. Tuhan kiranya memimpin perjalananmu dan lain sebagainya. Ya. Hanya bersimpati saja, tapi tidak ditunjukkan dengan aksi. Ya. Padahal kekurangan itu ada di depan matanya. Padahal kalau kemudian di depan mata melihat orang menderita dan kekurangan dan dia hanya diam saja, sejujurnya ini menunjukkan bahwa belas kasihan tidak ada dalam dirinya. Dan kalau kita putar ke belakang ke depan lagi, kalau belas kasihan tidak ada dalam dirinya, ini menunjukkan identitas dirinya, bahwa sebenarnya dia ini bukan dari anak Allah, ya, tapi bisa jadi anak iblis. Menunjukkan identitas dirinya bahwa dia ini bukanlah orang percaya, tapi adalah orang yang berasal dari dunia, sama saja dengan dunia. Ya, kalau dikembalikan ke depan tadi. Disinilah tersirat bagaimana tanggung jawab moral seseorang. Ya, bagi siapa yang ya punya harta, sebenarnya nggak harus juga dengan kelebihan kita juga. Dalam kekurangan seperti janda miskin, dia bisa menolong nabi Tuhan, ya, dengan kekurangannya. Ya, dan banyak lagi cerita-cerita yang seperti itu. 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ayat 18 ini menjadi klimaks atau inti dari keseluruhan yang kita baca tadi itu. Ya, menjadi puncak dari apa yang kita baca. Ya. Mengasihi itu bukan sekedar ada di ujung mulut saja, ya,
ada di ujung lidah saja, kata-kata saja, tapi juga dengan perbuatan, dan perbuatan yang didasarkan kepada kebenaran. Bapak-Ibu terkasih dalam Tuhan, dari sini kita melihat bagaimana ajakan mengasihi itu tidak ditunjukkan hanya dengan omdo atau orang zaman dulu ya. Omong doang atau NATO ya, no action, talk only, ya kira-kira begitu. NATO. Lalu kemudian kalau kemudian kita mau bandingkan dengan Yakobus ya, perbuatan sebagai wujud dari aktualisasi iman seseorang ya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Yakobus 2:14, apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara atau saudari tidak ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Apakah kasih hanya sekedar kata? Tidak. Ya. Kasih harus dinyatakan, kasih harus ditunjukkan, kasih harus diaktualisasi. Sebab itulah tanda kita adalah anak Allah dan bukan anak iblis. Menunjukkan siapakah kita, identitas kita. Apakah kita ini adalah masuk bagian gerbong orang percaya, atau kita ini adalah orang dunia. Kasih harus dinyatakan, harus ditunjukkan, setidaknya dengan dua hal. Bagaimana kita harus rela berkorban, ya, mengorbankan, membaktikan, mengabdikan hidup kita bagi sesama, ya. Dan kita bisa tunjukkan dengan kepekaan kita melihat lingkungan sosial kita, lingkungan sekitar kita, sesama orang percaya. Kasih itu berbuat, kasih itu tidak diam. Kasih itu harus dipraktikkan. Kiranya Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan ya apa yang sudah disampaikan dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memimpin, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, doa anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, untuk kami boleh diingatkan kembali betapa pentingnya kami mengasihi. Karena dengan mengasihi, dengan praktik tindakan mengasihi, maka itu menunjukkan bahwa kami ini adalah betul-betul anak Tuhan. Bahwa kami ini betul-betul orang percaya yang diarahkan Tuhan, yang dipimpin Tuhan untuk rela mengorbankan dirinya bagi pelayanan, membaktikan hidupnya bagi Tuhan. Dan rela dan ditolong oleh Tuhan dan ditunjukkan oleh Tuhan dengan kepekaan terhadap lingkungan sosial yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk menjalankan firman ini. Di dalam Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu dalam Tuhan, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC Bu Maya. Oke, terima kasih Pak Pendeta Slamet. Ya, baik Ibu-Ibu, sudah belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Pendeta Slamet. Apakah ada yang mau bertanya atau mau sharing? Dipersilahkan, Ibu-Ibu. Saya mau nanya, boleh ya Ibu Mima? Oke, silakan Ibu Riyama. Ya, Selamat, terima kasih tadi untuk khotbahnya pada siang hari ini. Yang saya mau tanyakan, tolong kalau memang saya salah dikoreksi ya Pak ya. Ya. Kan Kain itu dihukum ya Pak, karena dia membunuh Habel. Berarti Kain bukan datang dari Allah, karena dia berbuat yang jahat. Nah, maksud saya, tapi kalau diurai gitu, kenapa si Kain sampai membunuh Pak? Karena kan dia iri sebenarnya pertama kali dengan melihat Tuhan lebih mengasihi Habel, karena Habel memberikan persembahan yang baik, yang bagus. Nah sekarang saya bingungnya, menurut saya begini Pak, jadi berarti Tuhan itu pilih kasih.
dia lebih sayang kepada Habel karena Habel lebih memberikan persembahan yang baik. Nah, sikap dari Tuhan itulah yang akhirnya menimbulkan kemarahan di hati Kain, sehingga akhirnya jadi Kain menimbul kebencian. Nah, maksud saya kenapa juga sih Tuhan harus memberikan itu, melakukan hal itu, sementara kita sebagai manusia, kalau kita lebih sayang kepada orang yang mengasihi kita, di Alkitab dibilang apalah apalah itu untungnya, maksudnya kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita juga. Nah, harusnya kita mengasihi orang yang membenci kita. Nah, itu gimana tuh Pak? Dalam hubungannya seperti itu. Kalau kepada Kain, itulah yang menimbulkan kebencian di hati Kain, iri. Kenapa juga Tuhan harus pilih kasih sehingga dia jadi seperti itu kan, menimbulkan pikiran dan yang jahat itu gitu loh Pak. Ya, dari apa? Kalau kemudian kita kembali kepada kejadian, kita melihat pertama yang harus kita lihat adalah bahwa tindakan mempersembahkan itu adalah sebuah tindakan iman, dan tindakan iman kalau kemudian itu bagian dari tindakan iman seseorang dan ucapan syukur seseorang atas imannya itu, maka dia akan memberikannya secara sungguh-sungguh. Ada sebuah tafsiran seperti ini, bahwa kenapa persembahan itu tidak diperkenan oleh Tuhan, karena Kain memberikannya itu bukan sepenuhnya, ya. Kalau dikaitkan misalnya dengan persembahan sulung, artinya ada tafsiran seperti itu. Kalau kemudian itu dikaitkan dengan persembahan sulung seseorang, kalau kita baca kembali kepada Kejadian, maka apa yang diberikan oleh Habel itu adalah seluruhnya hasilnya. Tapi dicatat di sana dari hasil yang diberikan oleh Kain itu hanya sebagian saja yang dipersembahkan, ya. Nah, saya setuju dengan pendapat ini. Artinya apa? Waktu kemudian dia memberikan persembahan itu sebagian yang dilakukan oleh Kain, dan kemudian Habel memberikan anak sulung dari peliharaannya itu, dan memberikan semuanya, ini sesungguhnya menunjukkan apa? Menunjukkan sikap iman seseorang. Ya, satu orang itu memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, yang sulung itu dipersembahkan semuanya itu kembali kepada Tuhan. Ya, sementara Kain, kita tahu kita hanya sebagian yang diberikan. Nah, dari konteks ini sebenarnya kita bisa pahami bagaimana sikap iman seseorang dalam mempersembahkan. Maka dari itu, ya, Tuhan lebih berkenan kepada Habel ini, ya. Lagi-lagi itu pun terlepas dari, kalau kita bicara tentang predestinasi Tuhan, sejak awal Tuhan sudah memang memilih mana yang dia sukai dan tidak disukai, dan hal itu adalah prerogatifnya Tuhan. Ya, kita tidak bisa masuk ke area seperti itu. Nah, cerita inilah yang kemudian dipakai oleh Yohanes untuk menunjukkan sebuah kejahatan itu asalnya dari mana. Ya, bukan berarti bahwa Kain itu tidak dilahirkan dari Adam yang dari Allah, bukan berarti. Tapi perbuatan yang jahat itu sesungguhnya menunjukkan bahwa sumbernya itu dari siapa? Sumbernya itu dari mana? Bukan dari Allah yang kemudian menunjuk yang membuat Kain ini bisa berbuat jahat, tapi memang dari kejahatannya yang didorong oleh bapaknya, yaitu si iblis yang istilahnya menguasai dia, ya, yang menimbulkan kejahatan untuk dia. Nah, karena itu dari sini kita bisa lihat, kok tadi ditanyakan, kok Tuhan lebih mengasihi Habel daripada Kain. Satu, kita bisa lihat bahwa itu adalah, lihat tindakan iman dari seorang Kain, tidak menunjukkan sungguh-sungguh itu dia mencerminkan pemberian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, hanya sebagian dipersembahkan. Kita bisa lihat di Kejadian. Nah, dari sini kita melihat kalau kemudian kita ini, ya, tadi Kain diceritakan oleh Yohanes, Kain itu kemudian membunuh dan membenci saudaranya. Nah, kalau kemudian kita ini tidak mengasihi dan membenci saudaranya, maka sebenarnya tidak lebih daripada Kain itu. Dan ini menjadi wanti-wanti, menjadi perhatian buat pembaca surat Yohanes. Jangan sampai kita ini seperti Kain, ya. Jangan sampai tindakan kita yang tidak mengasihi ini itu berakumulasi menjadi sesuatu yang makin lama makin besar, ya. Tidak mengasihi seseorang, lama-lama jadi membenci seseorang itu. Lama-lama bukan hanya membenci, tapi juga dengki setengah mati, ya.
bukan hanya mendengki setengah mati lalu kemudian dilampiaskan ke dalam tindakan dosa yang lebih kejam lagi, ya, membunuh tadi itu. Saya pikir itu saja, Bu, Ibu, ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu yang lain boleh sharing tentang hal itu. Nah, kalau begitu Pak, kalau kita sama anak kita misalnya Pak, ada anak yang juga lebih memperhatikan kita, lebih mengasihi kita. Kalau hati kita juga lebih condong dan lebih mengasihi dia, apakah kita juga salah? Apakah itu tidak seperti membeda-bedakan pilih kasih antara kita dengan anak kita yang memang rada cuek sama kita gitu loh? Itu gimana Pak? Oke, nah saya pikir itu beda konteks. Beda. Kalau konteks yang dimaksud di sini adalah yaitu bagian dari predestinasi Tuhan. Tadi kita lihat diingatkan bahwa Tuhan sejak awal memang sudah dalam, kalau Pak Bigman itu mengajarkan ada namanya progresif, pemilihan yang progresif. Jadi sejak dari PL sudah ditunjukkan bagaimana Tuhan itu lebih memilih kepada siapa. Ya, Tuhan lebih memilih Yakub daripada abangnya. Tuhan lebih memilih Kain daripada Habel. Terlepas dari tindakan yang dilakukan, itu yang pertama. Yang kedua, memang respon iman seseorang itu juga menunjukkan bagaimana ya orang ini memang pantas untuk tidak dipilih oleh Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kemudian konteks ini kita pakai ke dalam keluarga, ya, saya pikir kurang tepat, Bu. Kenapa? Kita bisa lihat dan belajar bersama-sama bagaimana dampak terhadap favoritisme. Ya, ada Yakub dan abangnya, satu difavoritkan mamanya, satu difavoritkan bapaknya, dan dampaknya seperti apa ya terhadap keluarga, menjadi konflik dan lain sebagainya. Walaupun Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk menyatakan pilihannya kepada seseorang, itu terlepas dari hal yang seperti itu. Nah, kalau kemudian dalam keluarga kita mengasihi, lebih mengasihi anak yang lebih perhatian sama kita, secara nature sebenarnya itu sebenarnya sudah otomatis. Ya, kita bisa biasanya ini menunjukkan perhatian lebih kepada anak yang lebih mengasihi. Tapi apakah itu tepat? Ya tentu tidak tepat. Ya namanya juga anak kita semua kan. Anak kita masa kita mau beda-bedakan? Ya. Tapi natural itu yang terjadi. Nah, karena itu kita kembali diingatkan, lihat di Alkitab bahwa pernah ada cerita tentang favoritisme terhadap anak. Ya, hasilnya bukan sesuatu yang baik, tapi justru menjadi konflik dalam keluarga. Ya, dan ya konflik pertentangan antara dua saudara ini. Nah, itu yang perlu diwaspadai, ya. Mungkin itu saja, Bu. Ada kalau dari Bapak Ibu yang lain? Makasih Pak Slamet. Baik, Bu. Pak Slamet, berarti kesimpulannya Kain itu bukan orang pilihan Tuhan ya? Kira-kira seperti itu. Ya. Kalau kita lihat seperti ini, bahwa Tuhan sejak kekekalan ya sudah menetapkan seseorang itu dipilih atau tidak dipilih. Ya, sejak kekekalan sudah menetapkan hal ini. Tapi di dalam menetapkan itu berjalan satu hal. Kalau kemudian kepada orang pilihannya, Tuhan itu berjalan apa yang dikatakan sebagai positif-positif. Ya, Tuhan yang memilih, Tuhan yang mengontrol hati nuraninya sehingga orang itu bisa meresponi panggilan keselamatan Tuhan. Itu yang pertama. Ini kepada orang pilihan. Tapi kalau kepada orang yang tidak dipilih, Tuhan secara positif memang tidak memilih orang itu, tapi secara negatif Tuhan tidak mengontrol atau tidak membiarkan orang, Tuhan berusaha menjerumuskan, ya, secara aktif tidak berusaha menjerumuskan orang itu ke dalam dosa, tapi Tuhan melepaskan kontrol terhadap orang itu, sehingga secara negatif, secara pasif orang itu dengan tindakannya sudah menunjukkan bahwa dia bukan pilihan. Ya. Kepada orang yang pilihan, positif, kepada orang yang bukan pilihan, positif, negatif. Ya Tuhan memilih sejak awal, tapi secara negatif Tuhan membiarkan dia jatuh ya dalam tindakannya sendiri. Artinya apa? Artinya Tuhan sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab yang pertama untuk memilih dia. Tidak ada kewajiban Tuhan untuk memilih dia. Dan waktu kemudian dia jatuh, itu hanya menunjukkan benar bahwa pilihan Tuhan kepada orang yang dipilih Tuhan untuk tidak dipilih tadi itu. Karena memang kejahatannya seperti itu. Tapi jangan lupa
waktu Tuhan memilih seseorang itu tidak didasarkan bahwa dia sudah dalam kemahatauannya sudah memilih orang ini, oh nanti itu dia itu akan meresponi panggilan keselamatan saya. Bukan seperti itu, ya. Artinya Kain sejak awal memang tidak dipilih Tuhan, ya. Tapi dia dibiarkan dan berbuat jahat, dan dengan perbuatan jahat menunjukkan bahwa betul dia ini memang bukan pilihan. Ya, itu saja Ibu. Jadi kalau kemudian kita ini seringkali berbuat jahat, berbuat tidak benar di hadapan Tuhan, berdosa berkali-kali, ya perlu merefleksikan diri kita. Jangan-jangan saya misalnya ini bukan pilihan, walaupun saya ada hamba Tuhan misalnya. Ya, karena di Matius pernah bilang, aku mengusir setan demi namamu, ya, aku kemudian melayani demi namamu, tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ini sesuatu yang ironis. Kita dipakai sebagai alat Tuhan untuk menyelamatkan orang, tapi sendirinya, kata Pak Bingan, kita ini tidak diselamatkan. Sesuatu yang lebih ironi lagi. Jadi, apakah pendeta pasti diselamatkan? Bukan jaminan. Kalau menurut saya lah ya. Mungkin pendapat yang lain berbeda. Ya. Itu, Bu. Dari raut wajah Ibu Riamah kayaknya masih ada yang masih ada yang bingung. Pak Slamet, jadi kalau Ya, berarti rautnya emang kita, begitu ya. Pak Slamet, saya mau tanya, berarti kalau kita bukan orang pilihan Tuhan, mungkin kita mau berusaha baik, tapi pikiran kita terlalu jahat dulu gitu kali ya Pak ya? Gimana? Kalau kita bukan pilihan Allah itu, memang maksudnya dibiarkan, berarti kalau kita mau berbuat baik, tapi yang ada kita jadi berbuat jahat dulu gitu gak sih Pak? Akhirnya jahat dulu yang ada di hati dan pikirannya, itu ciri-ciri tanda orang gak dipilih Allah ya Pak ya? Ya, kalau terus-menerus orang itu ada dalam kejahatan sepanjang hidupnya sampai akhir hidupnya, sudah menunjukkan tindakannya itu memang ya dia bukan orang pilihan. Aduh, kasihan. Jadi tapi sebenarnya di dalam kesempatan itu Allah memberikan dia untuk ini ya Pak ya, untuk seperti menyadari diri, pasti Allah memberikan tuh kesempatan itu ya Pak. Misalnya begini, apakah kita perlu menolong orang ini? Apakah orang ini bisa ditolong? Apakah orang ini bisa diselamatkan? Kita tetap harus melayani orang seperti ini. Sebagai hamba Tuhan harus mengingatkan, sebagai hamba Tuhan harus melayani, sebagai hamba Tuhan harus menginjili orang seperti ini. Karena kan kita semua nggak tahu mana yang dipilih dan mana yang bukan. Betul. Ya, alangkah beruntungnya kalau kita ini yang dipakai sebagai alat untuk mengingatkan orang itu, sebagai alat untuk mengingatkan pertobatan orang itu. Betul. Nah, Selamat. Jadi rencana Tuhan itu tidak pernah gagal ya. Biarpun orang itu semasa hidupnya berjalan yang berliku-liku, kalau memang sudah Tuhan panggil, pasti akan ada suatu titik di mana Tuhan mempersiapkan dia untuk hidup dalam pertobatan, hidup rindu kepada Tuhan gitu ya. Betul. Itulah tadi yang saya bilang positif. Positif sejak awal Tuhan sudah memilih dia. Tapi juga positif Tuhan itu mengintervensi hidupnya. Dalam Tuhan mengintervensi bukan berarti dia tidak bisa jatuh. Dia tetap bisa jatuh dalam dosa. Manusia kan tidak imun terhadap dosa. Tapi jangan lupa Tuhan selalu angkat dan kembalikan kepada relnya. Jatuh lagi, kembalikan ke relnya. Jatuh lagi, kembalikan ke relnya. Ya. Jadi ada progresif naik itu pasti ada. Ya, kalau betul dia orang pilihan. Tapi kalau dia bukan orang pilihan, maka kalau kita baca di dalam Mazmur 73 tentang Mazmur Asaf, maka orang fasik itu justru dibiarkan Tuhan hancur karena dosanya. Ya, kalau kita baca dari Mazmur 73. Mazmur 73 itu bicara tentang bagaimana Asaf yang seolah-olah protes kepada Tuhan. Saya ini hamba Tuhan, melayani Tuhan, memimpin jemaat, tapi kok orang fasik itu kelihatan gemuk-gemuk tubuh mereka, sehat-sehat mereka, diberkati mereka. Dia sedang membandingkan dirinya dengan orang itu. Dia protes. Tapi pada akhirnya di ayat yang di belakang, ayat 17, 18, sampai 24 ditunjukkan bagaimana akhir hidup mereka. Justru apa yang dianggap sebagai berkat oleh orang, yang seringkali orang anggap sebagai berkat, harta dan lain sebagainya, itu bagi Mazmur Asaf yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan, itu sesungguhnya adalah batu licin yang membuat dia jatuh.
Jadi ya semakin gampang lah dia masuk nerakanya, kira-kira begitu. Ya. Berbeda dengan orang pilihan. Kalau orang itu pilihan, maka dia akan selalu diintervensi Tuhan, dipimpin Tuhan sampai akhir hidupnya. Progres, terus menanjak. Walaupun ada jatuhnya, nanjak lagi, ada jatuhnya, nanjak lagi. Pak Slamet, kalau yang waktu yang Yesus disalibkan tuh kan kiri kanan kan ada tuh yang kanan itu berdosa sama masa hidupnya. Tapi pada pas titik akhir dia mau dipanggil sama Tuhan, dia ingatkan Tuhan, ingatlah aku pada saat engkau nanti di kerajaan Firdaus, itu dia berarti orang pilihan, Pak Slamet. Betul, sudah pasti pilihan. Ya, karena di akhir hidupnya, dan Yesus pun bilang, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Di mana Firdaus? Apakah Firdaus itu ada sebuah lokasi antara dunia dan surga? Apakah itu sebuah lokasi antara? Bukan. Firdaus itu, ya ini banyak tafsiran. Tapi kalau saya setuju dengan tafsiran Pak Gusman, bahwa Firdaus itu adalah surga itu sendiri. Karena nggak mungkin kemudian Yesus saat ini memimpin kita ada di tempat yang antara tadi, nunggu mau masuk surga, kan nggak mungkin. Padahal dia penguasa surga. Ya, waktu kemudian dia menyatakan kepada penyamun tadi, dia bilang, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersamaku di surga. Ya, sudah barang tentu pasti ini adalah orang pilihan, walaupun sepanjang hidupnya berbuat seperti itu. Yang menjadi pertanyaan kita kan seringkali begini, kok enak ya orang bisa berbuat jahat ya sepanjang hidupnya, tapi tahu-tahu dapat anugerah di belakang. Ya, justru ini seharusnya tidak enak. Kitalah yang harusnya enak. Kita diberikan kesempatan, banyak kesempatan ya oleh Tuhan untuk bisa melakukan kebaikan. Dan waktu kita bisa melakukan kebaikan, melakukan perbuatan yang baik, itu adalah anugerah besar bukan dari Tuhan. Orang itu tidak merasakan. Ya. Dan kita ini sudah diberikan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan untuk merasakan itu semua melalui pengalaman rohani kita, menghidupi kehidupan kita. Beda dengan para penyamun tadi. Jadi penyamun jangan dijadikan sebagai ukuran, kok dia lebih enak, saya tidak. Tidak, justru kita jauhnya lebih enak daripada dia. Karena dia tidak memiliki anugerah itu sejak tidak menyadari anugerah itu sejak awal, walaupun dia adalah orang pilihan. Ya. Karena itu ya tugas kita semua sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, penting mengingatkan orang lain untuk bertobat dari hidupnya, untuk mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus. Ya, bersyukurlah kalau kemudian kita dipakai Tuhan sebagai alatnya. Mungkin itu dulu, Bu.